Wanita ini dipuja dunia bisnis Eropa. CEO muda Jerman. Kaya, berkuasa, tak pernah kalah. Namun malam itu, di balik jas mahal dan gedung megah, ia kehilangan satu hal paling berharga dalam hidupnya. Anaknya, sementara kota tertidur dalam salju, di sudut gang gelap, seorang pemuda Indonesia bernama Arif, 27 tahun, berhenti melangkah karena suara lirih yang mengguncang hatinya. Aku lapar. Clara tidak tahu, anak yang ia cari panik malam itu sedang berada dalam pelukan seorang TKI sederhana, dan pertemuan dua dunia ini akan mengubah takdir mereka selamanya. Sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Angin malam berhembus keras, menyapu jalanan kota kecil di Jerman bagian barat. Lampu jalan memantulkan cahaya pucat ke salju yang menumpuk di trotoar. Waktu sudah lewat tengah malam. Kebanyakan orang memilih berlindung di rumah hangat mereka. Arif berjalan pelan, jaket tipisnya tak sanggup menahan dingin Eropa. Ia baru saja pulang dari restoran tempatnya bekerja. Punggungnya pegal, tangannya kasar oleh air cucian piring, namun langkahnya tetap ia syukuri. Dalam hati, Arif beristighfar, "Ya Allah, kuatkan aku di negeri orang ini." Sudah 3 tahun ia merantau, jauh dari ibu di kampung, jauh dari adik yang masih sekolah. Setiap euro yang ia kumpulkan adalah doa yang dikirimkan dari tanah asing. Tiba-tiba, langkah Arif terhenti. Di sudut gang sempit, tepat di samping tempat sampah besar, ada sesuatu yang bergerak. Awalnya Arif mengira hanya kucing liar. Namun ketika ia mendekat, matanya membelalak. Seorang anak kecil, usianya mungkin 5 atau 6 tahun. Tubuhnya kurus, pakaiannya tipis, wajahnya pucat, matanya cekung. Anak itu memeluk perutnya, gemetar menahan dingin dan lapar. Arif berlutut spontan. "Hei, kamu tidak apa-apa?" Suaranya bergetar. Anak itu menatapnya, tatapan kosong, namun penuh ketakutan. Bibirnya bergerak pelan. "Aku lapar." Hanya 2 kata, namun menghantam dada Arif seperti palu. Di negeri maju, di kota modern, masih ada anak kelaparan di jalanan. Subhanallah, Arif membuka tas kecilnya. Sisa makan malamnya hanya sepotong roti dan sup hangat dalam termos kecil. Tanpa ragu, ia berikan semuanya. Anak itu makan dengan rakus, air matanya menetes. Bukan hanya karena lapar, tapi karena untuk pertama kalinya malam itu, ada yang peduli. Arif memperhatikan detail wajahnya. Rambut pirang, mata biru, kulit pucat khas Eropa. Jelas bukan anak imigran seperti dirinya. "Di mana orang tuamu?" tanya Arif perlahan. Anak itu terdiam lama, lalu menggeleng. "Ibu selalu sibuk. Aku pergi sendiri." Jawaban itu membuat Arif semakin gelisah. Malam semakin dingin, salju makin deras, dan Arif tahu ia tidak bisa meninggalkan anak ini begitu saja. Ia berdiri, menggendong tubuh kecil itu ke dadanya. Anak itu tidak menolak, seakan pasrah pada takdir. Dalam hati, Arif berdoa lirih. "Ya Allah, jika ini ujian, tuntun aku. Jika ini amanah, kuatkan aku." Ia belum tahu bahwa anak yang ia selamatkan dari kelaparan malam itu adalah putra seorang CEO muda, perempuan paling berpengaruh di kota itu. Dan takdir Arif baru saja dimulai. Arif membawa anak itu ke apartemen kecilnya. Bangunan tua 3 lantai yang lebih mirip asrama pekerja asing. Tangga kayu berderit setiap diinjak. Bau masakan berbagai negara bercampur di udara. Anak itu terlelap di pelukan Arif sebelum sampai lantai 2. Nafasnya masih berat, tapi lebih teratur. Tubuh kecil itu terasa ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya. Di dalam kamar sempit berukuran tidak lebih dari 9 meter persegi, Arif membaringkan anak itu di kasurnya sendiri. Ia selimuti dengan satu-satunya selimut tebal yang ia punya. Arif menatap wajah polos itu lama. Ada luka kecil di keningnya. Ada bekas lebam tipis di lengannya. Dadanya terasa sesak. Anak sekecil ini, kenapa bisa sendirian di jalan? Gumamnya. Arif menyalakan pemanas kecil. Listrik mahal, tapi malam ini ia tak peduli. Ia mengambil handuk hangat,
membersihkan wajah anak itu perlahan, seperti seorang ayah. Anak itu membuka mata pelan. "Kamu baik?" ucapnya lirih dengan aksen Jerman yang kental. Arif tersenyum. "Aku Arif. Kamu siapa?" "Leon." Nama itu sederhana, tapi terdengar mahal. "Leon, kamu tinggal di mana?" tanya Arif. Leon menatap langit-langit. "Rumah besar, tapi sepi." Jawaban itu membuat Arif terdiam. Tak lama, perut Leon kembali berbunyi. Arif tertawa kecil. Pagi hari datang perlahan. Ketukan keras di pintu membuat Arif terlonjak. Duk, duk, duk. Jantungnya berdegup kencang. "Polisi, of Nancy Detour." "Polisi." Arif menelan ludah. Leon masih tidur di kasur. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Di depan berdiri dua polisi berseragam, dan di belakang mereka, seorang wanita muda berjas hitam elegan. Rambut pirangnya terikat rapi. Tatapannya tajam, dingin, penuh kuasa. Begitu matanya melihat Leon di balik tubuh Arif, wajahnya langsung berubah. "Leon!" Wanita itu berlari masuk, memeluk anak itu erat. Air mata yang tadi tertahan, kini jatuh deras. Arif terpaku. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Namun satu hal jelas, auranya bukan wanita biasa. Polisi menatap Arif serius. "Tuan, kami perlu bicara." Dan saat itulah Arif baru tahu. Wanita yang berdiri di hadapannya adalah Clara Weiss, CEO muda perusahaan teknologi terbesar di kota itu. Ibu dari anak yang ia temukan kelaparan di jalanan. Ruangan kecil Arif terasa semakin sempit. Dua polisi berdiri kaku, sementara Clara Weiss memeluk Leon tanpa berkata apa-apa. Tangannya gemetar, wajahnya yang tadi dingin kini basah oleh air mata. Leon perlahan terbangun. "Ibu," suaranya lirih. Clara mengangguk berulang kali. "Iya sayang, ibu di sini. Ibu minta maaf." Arif berdiri kaku di dekat pintu. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dalam pikirannya, ribuan kemungkinan buruk berputar. Ia imigran. Ia membawa anak orang tanpa izin. Ia bisa dituduh macam-macam. Salah satu polisi menoleh kepadanya. "Apakah kamu menemukan anak ini semalam?" Arif mengangguk. "Iya, Pak. Dia sendirian. Kelaparan. Kedinginan." Clara menoleh tajam. Tatapan matanya menusuk, seolah ingin menembus niat terdalam Arif. Malam itu, Arif datang dengan pakaian terbaiknya. Kemeja sederhana, sepatu yang sudah kusam tapi bersih. Tangannya dingin, bukan karena cuaca, tapi gugup. Gerbang besi terbuka perlahan. Mobil mewah terparkir rapi. Lampu taman menyala hangat. Seorang pelayan menyambut. "Tuan Arif, silakan." Di ruang tamu luas dengan langit-langit tinggi, Clara berdiri di dekat jendela. Kali ini tanpa jas. Hanya sweater sederhana. Rambutnya terurai. Ia menoleh. "Terima kasih sudah datang." Leon berlari menghampiri Arif. "Om Arif." Anak itu memeluknya erat. Arif tersenyum, lupa pada perbedaan dunia di antara mereka. Clara memperhatikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka duduk. Teh hangat disajikan. "Apa yang terjadi malam itu adalah kesalahan saya." Clara membuka percakapan. "Saya terlalu fokus pada perusahaan. Saya pikir uang bisa menggantikan kehadiran." Arif menunduk, mendengarkan. Leon sering ditinggal pengasuh. Malam itu, dia kabur. Tidak ada yang menyadari. Clara menarik nafas dalam. "Jika bukan kamu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Sunyi sejenak. Lalu Clara berkata pelan namun tegas. "Saya ingin kamu menjadi pendamping Leon." Arif tersentak. "Maksud ibu?" "Bukan sekadar pengasuh, tapi figur yang membuatnya merasa aman." "Kamu punya itu," ucap Clara jujur. Arif menggeleng cepat. "Saya tekai. Saya tidak pantas." Clara menatap lurus. "Anak saya tidak butuh orang pantas. Dia butuh orang tulus." Kalimat itu membuat dada Arif bergetar. "Gajimu akan saya tanggung. Izin tinggal akan saya urus secara legal," lanjut Clara. Arif menunduk lama. Dalam hatinya berkecamuk. Ini jalan keluar dari kemiskinan. Ini jawaban doa. Namun juga
Ujian. Bolehkah saya sholat dulu? Tanya Arif pelan. Clara mengangguk tanpa bertanya. Di sudut ruangan mewah itu, Arif bersujud. Air matanya jatuh. Ya Allah, jika ini baik, mudahkan. Jika ini buruk, jauhkan. Saat ia berdiri, Clara menunggu. Arif mengangguk mantap. Baik, saya terima. Tapi saya ingin tetap menjadi diri saya. Clara tersenyum tipis. Itu sebabnya saya memilihmu. Dan malam itu, takdir Arif melangkah ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Hari pertama Arif resmi tinggal di Villa West terasa seperti mimpi. Kamarnya lebih besar dari seluruh apartemen lamanya. Kasurnya empuk, udara hangat. Namun hati Arif justru gelisah. Ia masih bangun sebelum subuh. Masih berwudu dengan air dingin. Masih sholat dengan sajadah kecil yang ia bawa dari Indonesia. Dari jendela lantai 2, Arif melihat taman luas. Leon sudah berlari-lari di luar, tertawa lepas. Tawa yang dulu tidak pernah Arif dengar di gang sempit itu. Om Arif. Leon melambaikan tangan. Arif tersenyum. Iya, Leon. Namun senyum itu tak berlangsung lama. Di meja makan, para staf memandang Arif dengan tatapan berbeda. Ada yang meremehkan, ada yang curiga. Seorang pria setengah baya, kepala keamanan villa, berbicara dengan nada datar. Posisi Anda di sini tidak biasa, katanya. Ibu Clara jarang melibatkan orang asing. Arif menunduk sopan. Saya hanya menjalankan amanah. Clara datang dengan langkah tegas. Dia bukan orang asing. Dia orang yang menyelamatkan anak saya. Semua terdiam, namun tekanan tak berhenti. Di sekolah elit Leon, para orang tua berbisik. Pengasuh dari Asia? Kenapa bukan profesional Eropa? Leon pulang dengan wajah murung. Mereka bilang Om Arif orang miskin. Kalimat itu membuat Arif terdiam lama. Ia berlutut di depan Leon. Leon, miskin itu bukan soal uang, tapi soal hati. Leon memeluknya erat. Malam harinya, Clara memanggil Arif ke ruang kerja. Dinding penuh penghargaan. Foto-foto bisnis terpajang. Maafkan mereka, kata Clara. Dunia saya kejam. Arif mengangguk. Saya sudah terbiasa. Clara menatap Arif. Kamu tidak pernah minta apapun. Arif tersenyum. Saya sudah diberi kepercayaan. Sunyi. Clara menatap wajah Arif lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan TKI, bukan pekerja, tapi seorang pria utuh. Tenang, tulus. Di malam yang sama, Arif mendengar Leon berdoa. Ya Allah, terima kasih sudah kirim Om Arif. Clara berdiri di balik pintu. Air matanya jatuh diam-diam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa rumahnya hidup. Namun dunia tak akan membiarkan kebahagiaan datang tanpa ujian. Dan ujian itu segera mengetuk pintu. Pagi itu, Villa West mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Telepon Clara berdering tanpa henti. Asistennya mondar-mandir dengan wajah tegang. Tablet di tangannya menampilkan berita daring. Judulnya besar, tajam, menyakitkan. CEO muda Jerman diduga libatkan KAI asing dalam urusan pribadi anak. Foto Arif terpampang jelas. Foto Leon. Dan potongan kalimat yang dipelintir. Clara membanting tablet ke meja. Siapa yang membocorkan ini? Tak ada yang menjawab. Arif berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tangannya mengepal. Ia sudah terbiasa dihina. Tapi kali ini, namanya diseret ke media. Pak Arif, salah satu staf berbisik. Imigrasi menelpon. Jantung Arif seperti berhenti. Clara menoleh cepat. Tenang. Semua akan saya urus. Arif menggeleng pelan. Saya tidak ingin merusak hidup ibu dan Leon. Kamu tidak merusak apapun. Clara meninggi. Mereka yang kejam. Namun tekanan datang bertubi-tubi. Pemegang saham mempertanyakan. Dewan direksi menekan. Media menunggu kesalahan sekecil apapun. Leon mulai takut ke sekolah. Om, mereka foto aku. Arif memeluk Leon erat. Tidak apa-apa, Allah melihat. Malam itu, Arif sholat lebih lama dari biasanya. Sujudnya basah. Ya Allah,
Jika kehadiranku membawa fitnah, ambillah aku dengan cara yang baik. Pagi harinya, Arif menyerahkan surat. Apa ini? Tanya Clara. Pengunduran diri? Jawab Arif tenang. Clara membeku. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Saya bisa, dan harus, kata Arif. Demi Leon. Leon menangis. Om jangan pergi. Arif memeluknya. Om tidak pergi dari hati Leon. Clara menutup wajahnya. Air matanya jatuh deras. Untuk pertama kalinya, CEO muda itu tak berdaya. Arif pergi dengan satu tas. Tanpa uang tambahan. Tanpa jaminan. Ia kembali menjadi TKI biasa. Namun ia tidak tahu, kepergiannya justru membuka mata dunia. Dan membuat Clara Weiss melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Villa Weiss terasa kosong. Terlalu rapi. Terlalu sunyi. Leon duduk di tangga, menatap pintu yang tak lagi terbuka. Mainan berserakan, tapi tak ada tawa. Tidak ada suara langkah ringan yang biasa membangunkannya untuk sholat subuh. Ibu, Om Arif kemana? Tanyanya untuk kesekian kali. Clara terdiam. Om Arif sedang berjuang di tempat lain. Jawabnya lirih. Leon menunduk. Dia tidak pernah meninggalkanku. Kalimat itu menghantam Clara lebih keras dari semua kritik dewan direksi. Di kantor, Clara gagal fokus. Grafik keuntungan tak lagi berarti. Ia teringat doa Leon. Teringat Arif yang tak pernah meminta apapun. Malam itu, Clara membuka rekaman CCTV kota. Dengan koneksi kekuasaannya, ia menemukan kebenaran. Video malam bersalju itu, Leon sendirian, lapar, dan Arif menolong tanpa ragu. Tak ada manipulasi, tak ada kepentingan, hanya kemanusiaan. Clara menggelar konferensi pers. Di depan ratusan kamera, CEO muda itu berdiri tanpa skrip. Pria bernama Arif adalah penyelamat anak saya. Fitnah terhadapnya adalah kebohongan. Media terdiam. Jika dunia lebih percaya gosip daripada kebaikan, maka dunia yang salah, lanjutnya tegas. Ia melaporkan pihak yang memfitnah. Ia membuka rekaman. Ia menantang publik. Namun satu hal belum ia lakukan. Menjemput Arif. Di sisi lain kota, Arif kembali mencuci piring. Tangannya lebih kasar. Hatinya kosong. Tapi lisannya tetap berzikir. Suatu sore, pintu restoran terbuka. Clara berdiri di sana. Tanpa jas. Tanpa pengawal. Arif tertegun. Saya datang menjemput, kata Clara pelan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai ibu. Air mata Arif jatuh. Saya hanya ingin Leon baik. Clara menunduk. Dan hanya kamu yang bisa. Takdir mempertemukan mereka lagi. Namun cerita ini belum selesai. Karena saat kebaikan diuji, Allah selalu menyiapkan kejutan yang lebih besar. Arif kembali ke Villa Weiss. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada tatapan meremehkan. Semua staf berdiri memberi hormat. Leon berlari, memeluk Arif erat. Om tidak bohong, Om kembali. Arif tersenyum, air matanya jatuh. Allah tidak pernah ingkar. Clara memandang pemandangan itu lama. Dadanya hangat, sekaligus takut. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil selanjutnya akan mengguncang banyak pihak. Beberapa hari kemudian, rapat besar digelar. Dewan direksi, pemegang saham, pengacara. Clara berdiri tegak. Saya mengambil cuti panjang dari jabatan CEO. Ruangan gempar. Saya ingin fokus menjadi ibu, lanjutnya tenang, dan membangun hidup yang selama ini saya abaikan. Salah satu direktur protes. Ini keputusan emosional. Clara menatap tajam. Ini keputusan manusia. Keputusan itu viral. Dunia bisnis geger. Namun bagi Clara, itu harga kecil. Suatu malam, Clara mengundang Arif bicara berdua di taman. Lampu kecil menyala. Angin sejuk berhembus. Arif, aku lelah, ucap Clara jujur. Aku kuat di kantor, tapi rapuh di rumah. Arif menunduk. Kekuatan sejati ada saat kita mau berserah. Clara menatapnya lama. Ajari aku tentang itu. Malam itu, Arif mengajarkan Clara cara berdoa. Bukan ritual, tapi kejujuran.
Leon tertidur di antara mereka, tenang. Dan untuk pertama kalinya, Clara merasa lengkap. Namun dunia tak akan diam. Perbedaan budaya, perbedaan status, dan bisikan masa lalu akan kembali menguji. Pagi itu, Clara berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Wajahnya tampak sama, rambut pirang, mata biru, namun di dadanya ada kegelisahan baru. Sejak Arif kembali, hidupnya berubah pelan namun pasti. Bukan dalam bentuk grafik atau laporan, tapi dalam ketenangan. Ia mulai sarapan bersama Leon, mendengarkan cerita sederhana, dan mendengarkan Arif berbicara tentang sabar, ikhlas, dan berserah pada Allah. Namun perubahan itu tak disukai semua orang. Ibunda Clara datang dari luar kota. Wanita tua berwajah tegas, keturunan keluarga industri lama. Dia TKI, tanya ibunya tanpa basa-basi. Iya, jawab Clara mantap. Kamu mempermalukan nama keluarga, ucap sang ibu dingin. Arif yang berdiri di kejauhan mendengar semuanya. Ia memilih menunduk. Clara berdiri. Dia yang menyelamatkan cucumu. Ibunya terdiam sejenak. Dunia tidak sederhana itu, Clara. Malam itu, Arif memutuskan bicara. Saya tidak ingin menjadi tembok di antara keluarga. Clara menatapnya. Kamu bukan tembok, kamu jembatan. Arif tersenyum pahit. Jembatan sering diinjak. Sunyi. Leon datang, menggenggam tangan mereka. Aku mau Om Arif selalu di sini. Kalimat polos itu membuat Clara menitikkan air mata. Namun Arif tahu, cinta tanpa iman bisa rapuh. Dan iman tanpa ujian tak pernah matang. Suatu malam, Clara berkata pelan, Arif, apa mungkin dua dunia yang berbeda bersatu? Arif menatap langit. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Tapi jalannya tidak mudah. Clara mengangguk. Aku siap belajar, dan keputusan itu akan membawa mereka pada titik paling menentukan.